Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada pertemuan kali ini materi akan Bapak sampaikan melalui video. Jadi alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Untuk siswa-siswa sekalian, sekarang keadaan kita lagi kurang baik, terutama keadaan lingkungan kita sendiri, di mana banyak masyarakat ataupun manusia yang terkena virus corona. Jadi untuk siswa-siswa sekalian, alangkah baiknya menjaga kebersihan dan kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, hindari keramaian, dan juga makan makanan yang sehat. Berjemur di pagi hari supaya menguatkan imun pada tubuh kalian. Jadi pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan materi mengenai cerpen. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu pertama, siswa dapat memahami pengertian cerpen dan cirinya. Dan yang kedua, siswa mampu memahami unsur intrinsik cerpen. Dan yang ketiga, siswa mampu memahami unsur ekstrinsik cerpen. Baiklah, apakah siswa-siswa sekalian tahu apa itu yang dimaksud dengan cerpen? Jadi, cerpen adalah karangan atau cerita pendek yang mengisahkan seorang tokoh dengan sebuah masalah beserta penyelesaiannya. Dan yang kedua itu adapun ciri-ciri cerpen. Yang pertama itu jalan ceritanya pendek. Dan yang kedua maksimal terdiri dari 10.000 kata. Jadi yang lebih dari 10.000 kata itu dia bukan novel, bukan cerpen, dan bisa jadi malah novel. Dan yang ketiga bersifat fiktif. Yang keempat hanya mempunyai satu alur cerita. Yang kelima ceritanya tentang kehidupan sehari-hari. Dan yang keenam dapat selesai dibaca sekali duduk. Jadi maksudnya kalian itu sekali duduk dan bisa menghabiskan satu buah cerpen. Yang ketujuh alur ceritanya lurus. Yang kedelapan penokohan cerita sangat sederhana. Yang kesembilan tidak menggambarkan semua kisah tokohnya. Yang kesepuluh terdapat masalah dan konflik, kemudian ada penyelesaiannya. Yang kesebelas menggunakan kata yang sederhana. Dan yang terakhir meninggalkan kesan bagi pembacanya. Nah, jadi itu tadi adalah ciri-ciri cerpen. Dan selanjutnya itu ada unsur intrinsik cerpen. Apa sih itu unsur intrinsik cerpen? Nah, jadi unsur intrinsik cerpen itu adalah unsur yang membangun cerita dari dalam cerita itu sendiri. Jadi pada sebuah cerpen itu ada unsur yang membangun sebuah ceritanya. Dan unsur intrinsik cerpen itu yang pertama ada tema. Apa sih itu tema? Tema adalah ruh atau nyawa dari setiap karya cerpen. Jadi di setiap sebuah karya itu ada mempunyai tema. Dan yang kedua itu ada tokoh dan penokohan. Jadi tokoh itu merupakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita tersebut. Sedangkan penokohan adalah penentuan watak atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Yang ketiga itu ada alur. Alur adalah urutan jalan cerita dalam cerpen yang disampaikan oleh penulis. Dan yang keempat ada latar. Latar itu merupakan suasana tempat terjadinya cerita tersebut. Dan yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang adalah strategi yang digunakan oleh pengarang untuk menyampaikan ceritanya. baik itu sebagai orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga.
Yang selanjutnya itu ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini ciri khas penulis dalam penyampaian tulisannya kepada pembaca. Dan yang terakhir itu ada amanat. Amanat ini pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik dari cerita pendek tersebut. Nah, jadi itulah tadi unsur intrinsik pada sebuah cerpen. Yang selanjutnya itu ada unsur ekstrinsik cerpen. Yang pertama itu ada latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat ini merupakan faktor lingkungan masyarakat sekitar yang mempengaruhi penulis dalam membuat cerpen tersebut. Habis itu yang keduanya ada latar belakang penulis. Latar belakang penulis ini merupakan sebuah faktor dari dalam diri si penulis yang mendorong penulis dalam membuat cerpen. Dan yang ketiga itu ada nilai yang terkandung di dalam cerpen, yaitu ada nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan juga nilai budaya. Baiklah, itu tadi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerpen. Jadi di sini Bapak mempunyai satu buah cerpen yang judulnya itu Airin dan Mimpinya. Jadi siswa sekalian silakan membaca cerpen tersebut. Itu cerpennya Bapak kirim. Silakan membaca cerpen tersebut dan kalian tentukan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pada cerpen tersebut. Bapak kasih kalian waktu 3-4 menit untuk membaca cerpen tersebut. Ya baiklah. Jadi di sini unsur intrinsik cerpen itu yang pertama itu ada tema. Yang pertama itu ada tema. Nah, temanya apa sih? Temanya itu sesuai dengan cerpen yang tadi telah kita baca, itu ada kebersamaan keluarga. Kebersamaan keluarga. Dan yang kedua itu ada latar tempatnya itu ada di rumah Bibi, sekolah Airin, dan rumah Airin. Habis itu latar suasananya sedih. Itu juga terdapat pada teks yang tak jarang dia selalu menangis hingga larut malam. Habis itu ada latar waktu, yaitu malam hari. Itu terbukti saat Airin menangis karena rindu keluarganya. Pagi hari terlihat ketika Airin mengikuti lomba pidato dan berpamitan kepada temannya. Itu yang ketiga ada alur. Alur pada cerita ini yaitu maju, karena dia menceritakan tidak ada mengenang masa lalu. Itu yang keempat ada tokoh. Tokoh dalam cerita ini itu ada Airin, Bibi, dan Ayah. Dan yang kelima itu ada penokohan. Airin ini penokohannya itu penyayang, pintar, dan berkemauan tinggi. Bibi ini penokohannya penyayang dan baik. Ayah pesimis dan baik. Jadi sudut pandang orang ketiga karena dia tunggal. Jadi yang ketujuh ada gaya bahasa. Jadi gaya bahasa yang disampaikan pengarang ini mudah dimengerti tanpa kiasan sehingga cerita mudah dimengerti. Habis itu yang selanjutnya ada moral. Pesan moralnya yaitu jangan menyerah dengan keadaan karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Itu selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Yang pertama itu ada nilai-nilai dalam cerita, moral saat tokoh Bibi mendukung apa yang akan dilakukan oleh Airin. Dan selanjutnya itu ada perjuangan saat Airin tak berputus asa dengan nasibnya. Itu yang terakhir itu ada latar belakang penulis. Penulis menjumpai beberapa fenomena di masyarakat tentang terpisahkannya keluarga yang diakibatkan keadaan. Fenomena ini masih banyak terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, penulis ingin menginspirasi semua masyarakat dan khususnya yang memiliki keadaan yang sama untuk terus berjuang. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Nah, itulah tadi cerpen
dan juga materi yang telah Bapak sampaikan pada hari ini. Jadi untuk siswa-siswa sekalian, tugas kalian di rumah, kalian membaca sebuah cerpen, dan cerpennya itu berasal dari Kepulauan Riau. Jadi di situ nanti kalian buat unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Tugas itu dikumpulkan minggu depan, kirim lewat email Bapak. Ingat jangan keluar rumah dulu, nanti link untuk cerpennya akan Bapak kirim di grup. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak ucapkan terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan, jaga kebersihan, jangan keluar rumah, apalagi berkumpul di tempat keramaian. Karena menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Sekian materi yang dapat Bapak sampaikan, terlebih terkurang Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.